Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3 yang berkaitan dengan menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Kemudian subtema yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini tentang pengertian sholat dan zikir. Pengertian sholat secara bahasa, sholat adalah doa, sedangkan secara istilah berarti suatu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang dikerjakan sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia termasuk golongan orang-orang yang merobohkan agama, karena sholat merupakan amal ibadah yang tertinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian selanjutnya, sholat ini wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda. Kewajiban ini tidak akan terputus kecuali dengan kematian. Selama manusia tersebut masih bernyawa, maka kewajiban sholat ini tetap dilaksanakan. Kemudian berikut pengertian zikir. Secara bahasa, zikir berarti ingat, sedangkan menurut istilah zikir berarti mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Zikir merupakan komponen terpenting dalam suatu ibadah. Di dalam sholat juga bagian daripada zikir. Zikir juga dapat dilakukan dengan mudah tanpa ada bahasa, ruang dan waktu, sekaligus sangat mudah dilaksanakan dengan tanpa ada persiapan yang khusus. Seorang muslim yang taat ibadah dengan selalu istiqomah melaksanakan sholat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipastikan bahwa ia akan takut berbuat dosa sekecil apapun, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada orang lain maupun kepada diri sendiri. Oleh karena itu, ibadah sholat disertai berzikir inilah yang dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya kita akan masuk tentang keutamaan zikir dalam Al-Quran. Pertama, berzikir setelah sholat akan memberikan pahala yang besar dan menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Kedua, bagi yang berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah juga akan memperhatikan orang-orang yang berzikir itu. Ketiga, berzikir juga dapat mengakibatkan seseorang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya. Selanjutnya, kita masuk kepada hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memberikan ketenangan lahir dan batin. Ketiga, mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, mencegah perbuatan keji dan mungkar, menyediakan kebutuhan pokok manusia yang melebihi segala-galanya. Kemudian selanjutnya, mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Pertama, menyadari tujuan. Menyadari tujuan ini bahwa sholat dan zikir bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memahami manfaat. Di dalam memahami manfaat sholat ini dalam kehidupan seperti memberikan ketenangan, keingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesabaran dan menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Ketiga,
Tidak menunda. Yang dimaksud di sini adalah menunda sholat dan zikir apabila melakukan sholat begitu mendengarkan azan meskipun menunda pekerjaan yang lain. 4. Niat yang tulus. Kemudian yang terakhir adalah yang berkaitan dengan sholat berjemaah. Semoga materi kita